Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Zoom meeting Orange Tutorial Matematika 2. Mungkin sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, untuk teman-teman dapat mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat Zoom ya. Mungkin kita langsung aja nih untuk menyapa tutor kita hari ini. Halo untuk Mas Haris. Gimana, udah siap buat materi hari ini nggak, Mas? Siap. Oke. Mungkin dari teman-teman udah siap juga ya, dan tutornya udah siap. Maka kalau gitu, waktu dan layak dipersilakan buat Mas Haris untuk memulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Ya, ketemu lagi ya sama aku di tutor mat juga. Kok mau nunjukin ini? Ya, kali ini kita bahasnya lebih ke soal-soal EAS ya. Tapi mau disclaimer dikit, kalau dulu itu tahun lalu EAS matematika itu cuma sampai bab 5. Jadi tapi aku nanti bakal tetap bahas beberapa soal bab 6. Cuma ini nanti fokus kita ke nyelesain satu soal ini dulu. Satu soal EAS tahun lalu. Ini aku ngambil yang sesi 3. Mohon teman-teman bisa semangat kayak kapanannya. Ya udah kita mulai aja lah. Ingat lagi kayak kalau kalian bisa mau tanya langsung tanya aja ya, nggak usah sungkan, nggak usah apa ya, nggak usah terlalu formal lah, kalem aja. Ini kita coba dulu yang nomor 1. Tentukan luas permukaan yang terjadi jika busur parabola Y kuadrat sama dengan AX. Aku misalin hanya 1 aja. Jika busur parabola Y kuadrat sama dengan AX dengan Y lebih dari 0, di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, putarnya mengelilingi sumbu X. Berarti kan yang kita ngomongin ini kan kayak kulit benda putar ya. Kulit benda putar itu kan seperti ini. Oh ya, pertama kalau terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y nanti agak beda. Tapi kalau terhadap sumbu X, itu kan berarti anggap aja A ke B, 2pi, nah ini ada fungsi X-nya akar 1 plus turunan dikuadratkan dx. Ya ini cukup tahu lah. Tapi pertama mungkin kayak biar lebih enak dalam nentuin. Ya kita gambar dulu coba. Ya sebenarnya kalau ngitung kulit ginian tuh nggak perlu digambar sih, tapi kayaknya bolehlah, cukup tahu aja. Busur parabola Y kuadrat sama dengan AX. Berarti kan nanti parabolanya kayak gini ya. Ini. Ingat dia bilang parabolanya untuk Y lebih dari 0. Dan X-nya dari 0 sampai dengan X sama dengan 2. Ini Y kuadrat sama dengan X. Atau X sama dengan Y kuadrat ya. X sama dengan Y kuadrat untuk 0 sampai 2. Anggap aja di sini. 2, 0. Kalau ini 2, ini pastinya nah, 2, oh enggak, sorry. Ini 4. Ini 0 dan ini adalah 2. Nah, karena yang kita hitung adalah terhadap sumbu X, kita kan butuh fx nih. Sedangkan yang kita punya sekarang adalah fungsi Y. Berarti kita harus mengubahnya dulu menjadi fungsi X. Berarti kan tinggal Y sama dengan akar X. Karena kita ngambilnya yang Y lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif ya. Soalnya kan kalau di akar itu bisa plus min gitu.
Oke, itu cukup. Jadi kita punya ini. Ya, kita tulis ulang fx-nya sama dengan akar x, maka f aksen x yang kita punya adalah berapa nih? Setengah akar x sih. Ya. Ya. Terus habis itu kita tinggal hitung aja. Busur ini akan kita putar terhadap sumbu x. Sumbu x. Nah, berarti kita hitung aja. Kita butuhnya x dari 0 sampai 2. Ya, salah lagi. Kita butuh x-nya sampai 2 ya. 2, berarti di sini itu cuma akar 2 ternyata. Tapi yang penting kita tahu x-nya. X-nya dari 0 sampai 2. Dengan tadi 2pi ya, kita masukin fx-nya yaitu akar x, akar 1 plus f aksen x kuadrat, seper 2 akar x dikuadratkan. X. Nah, coba aja di sini. 02, 2pi, semoga gampang. 1 plus seperempat x kuadrat. Seperempat x kan ya jadinya. X kayak gini. Kemudian 02, 2pi x. Ini enaknya apa? Samain penyebut kali. 4x plus 1 per 4x. Nah, ini kan sebenarnya bisa tak coret ya sih. Terus ntar 2-nya juga keluar. Sisanya kita punya adalah pi akar 4x plus 1. Nah, ini sebenarnya bisa kamu langsung integralin kalau kamu jago, tapi karena aku biasanya pusing ya kalau langsung integralin gitu, aku misalin dulu aja. Lebih simpel aja sih. 4x plus 1, ini du sama dengan 4 dx, jadi dx sama dengan du per 4. Batasnya diubah juga untuk x sama dengan 0, maka nanti kita dapatkan u-nya sama dengan 1. Untuk x sama dengan 2, maka kita dapatkan u-nya sama dengan berapa? 8 plus 1, 9. Berarti ini 1 sampai 9, jadinya kita punya pi, ini jadi akar u. Akar u ini du per 4. Nah, kalau kita integralkan, berarti ada nanti pi per 4 kalikan ini u pangkat 3 per 2, jadinya 2 per 3, masukin batas 1 sama 9. Pi per 6, masukin 9 pangkat 3 per 2 minus 1 pangkat 3 per 2. 9 di akar itu 3, terus pangkatkan 3 kan jadinya 27. Terus ini tetap 1. 26 bagi 6 adalah berarti 13 per 3 pi. Tadi sih buat luas permukaan. Dari kayak aku sebelumnya udah nuter-nuter juga kan di sebelah pasan. Ini kayak semua soalnya itu kayak kamu dikasihnya fungsi y, jadi apa? Kamu dikasihnya fungsi y, tapi dimintanya muterin sumbu x, jadi kayak ubah dulu jadi fungsi x, terus kemudian pakai rumus. Udah sih, kebanyakan varian soal kayak gini dari 2 soal yang udah aku kerjain sebelumnya. Sama ini nomor 2 titik berat biasanya. Oh ya, ini aku terlalu cepat kah, teman-teman? Gimana nih teman-teman, boleh dijawab di chat box atau langsung on mic aja. Aman Mas, bisa lanjut. Mantap. Oke, selanjutnya titik
yang dibatasi oleh 3 kurva ini ada Y sama dengan 2X min 4, ada Y sama dengan 2 akar X sama X sama dengan 1. Sketsa dulu deh. Sketsa. Nih. Ada Y sama dengan 2X min 4. Berarti kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya X-nya 2. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Ini duanya kejauhan. Ya, ini. Ini adalah Y sama dengan 2X min 4, harusnya. Terus ada Y sama dengan 2 akar X. Akar X itu kan kurang lebih kayak gini ya gambarnya. Ya, kita ambil kasaran dari gambarnya aja lah. Yang penting itu bentuknya sama. Masalah akuratnya nggak seberapa penting sebenarnya. 4 Y sama dengan 2 akar X, kemudian ada X sama dengan 1. Saya pertama ini titik potongnya di mana? Coba kita lihat. Y sama dengan Y, 2X min 4 sama dengan 2 akar X. Kemudian kalau coba aja kayak kuadratin ya. Ini kan jadi 4X, ini jadi 4X kuadrat minus 4X, kalau yang di sini jadinya adalah 4X kuadrat minus 2 kali 4 minus 16X plus 16. Apa sih? Ya. Terus pindah ruas, 4X kuadrat min 20X plus 16 sama dengan 0 bagi 4X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Sini nanti ada 2 jadinya, ada X minus 4 sama X minus 1. Berarti ini titik potongnya ada di X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, sampai 4. Sama itu. Kuadrat 4X min 20 min 5 terdiri dari 1 dan 4. 2X minus 4. Kemudian ini sama dengan X. Ini ada ini sama dengan 4. Oh, salah ya. Nah, ya, berarti di sini itu X sama dengan 4 ya. Jadi sebenarnya saat perpotongan di X sama dengan 1 ini, karena ini kan sebenarnya setengah dari parabola gitu kan, setengah dari parabola. Kalau misal aku gambar bagian bawahnya juga kan dia akan kayak gini. Nah, X sama dengan 1 tuh di sini. Jadi di sini sebenarnya dia X sama dengan 4. Karena yang diminta juga cuma X sama dengan 1, terbatasi oleh X sama dengan 1, kita anggap dia ada di mana? Di sini sih. Soalnya ini kan X sama dengan 2. Berarti yang kasih warna baru deh. Nah, kurang lebih nanti di sini ada X sama dengan 1. Berarti daerah yang diminta itu adalah di bagian sini. Sama dengan 2 akar X, ada X sama dengan 1.
sama 1, Y sama dengan min 2. Ya, berarti nanti di sini kita melihat bahwa yang kita hitung itu dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 4. Dengan fungsi atasnya adalah Y sama dengan 2 akar X, dan fungsi bawahnya adalah 2X min 4. Dan ini kita bisa ngitung pakai apa? Ya pakai rumus biasa sih. Kan X bar sama dengan ini B dari X kalikan baca kayak Y1 min Y2 gitu. Dx. Kemudian untuk B lagi ada Y1 min Y2 dx gitu. Nah, ini Y1-nya yang atas, Y2-nya yang bawah. Kita coba. Berarti ini kan kita ngitung dari 1 sampai 4 tadi. 1 sampai 4. Ini juga 1 sampai 4. X kalikan Y1-nya 2 akar X. Minus berapa tuh? 2X minus 4. Kalau aku udah salah, hitung kasih tahu ya. Aku sering nggak teliti soalnya. Ini 1/4 2X pangkat 3/2 min apa ini? Min 2X kuadrat plus 4X. Per 2X pangkat setengah minus 2X plus 4. Kita tekan aja. Ini kan jadinya X pangkat 5/2, berarti 2 kalikan 2/5, minus 2/3 X pangkat 3, plus 2X kuadrat. Bagi 2 kalikan 2/3, X pangkat 3/2, minus X kuadrat plus 4X. Dengan batas 1 sampai 4, 1 sampai 4. Ngeri itu. Ini berarti 4/5, masukin ada 4 pangkat 5/2, minus 2/3 4 pangkat 3, plus 2 kali 4 kuadrat. Iya. Minus 4/5 minus 2/3 plus 2. 4/3 kali 4 pangkat 3/2 minus 4 kuadrat plus ya 4 kuadrat juga sih. Minus 4/3 minus 1 plus 4. Nah, ini habis. Kemudian apalagi yang bisa dilihat? Ya, apa ini? 4. Ini kan sebenarnya jadinya kayak, aku coba bikin simple aja. Ini kan sebenarnya kayak 4 kuadrat kalikan, jadi setengah tambah 4 plus 2 ya. Kan 4/5 ini sebenarnya kayak 4 kuadrat akar 4. Nggak tahu ini tambah simpel atau tambah bulat. 4 pangkat 3 plus 2 kali 4 kuadrat ya. Minus ini berapa ya? 4/5 nanti S. 4/3 kalikan 4 akar 4 habis
minus 4/3 min 1 plus 4. Saya ini bisa jadi apa? 2/5, 4/3 kan. Nah, ini ketemu 2/3, 4/3. Lumayan lah. 2 kali 4 kuadrat minus, ini pada harus hitung banyak. 2/3 dari 4 kuadrat minus 4/3 1 plus 4. Demi kecepatan aku tak kalkulator, guys. Atau mungkin udah ada yang hitung. Minus 2/3 4/3 plus 2 kalikan 2 kali 4 kuadrat minus 2 min 2/3 plus 2/3 4 kuadrat minus 4/3 min 1 plus 4. Nggak tahu benar tanggalnya jawabannya. Jawabannya 192/95. Saya nggak salah nggak ya? Ini sama dengan 2 kali X. 1 benar di sini. Ini atas kurangi bawah. 2 kali X min 2X plus 4. Kalikan X kuadrat plus 4X. Sepangkat 3/2 min X kuadrat ya. Dikalikan 4/5. Yes, bismillah. Nah, ini kalau yang itu kan yang X ya tadi. Sekarang kita nyari yang Y. Ini kan berarti kayak gini rumusnya. Setengah Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx per AB juga tetap sama Y1 min Y2. Berarti yang ini lebih enak dihitung. Setengah 2 akar X kan ya. 2 akar X dikuadratkan. Minus 2X minus 4 dikuadratkan. Ya. X. Ini jangan habis 1/4. 1/4 2 akar X minus 2X min 4 dx. 1/4 setengah 4X minus tadi saya sebenarnya 4X kuadrat minus 16X plus 16. Ini tetap sama. Ini berarti integral 1/4 setengah min 4X kuadrat plus 20X minus 16. X. Berarti integralin aja. Ini diintegralkan adalah min 4/3 X pangkat 3 plus ini adalah 10X
X kuadrat min 16X. Kalau ini 2 kalikan 3 2 kalikan ini 4/3 juga sih. X pangkat 3/2 minus X kuadrat plus 4X. Ini bukan dx, ini sampai oke. Setengah, ini kita kaliin dulu. Sini 45. Masukin ini adalah pangkat 3, ulang lagi. 5 kali 4 kuadrat minus 8 kali 4 minus min 2/3 plus 5 min 8. 5 kali 4 kali 3/2 minus 4 kuadrat plus 4x minus 4/5 minus 1 plus 4. Nah, ini aku kalkulator lagi aja biar hemat waktu. Lama aku ini. 4/3 plus 5 kali 4 kuadrat minus 8 kali 4 plus 3 min 5 plus 8. Semuanya ada 45 dikalikan 4 pangkat min 4 kuadrat plus 4. Ini kok masih X ya? 4 kali 4. Ya ini juga 4 kuadrat. Kuadrat minus 45 plus 1. Ini jawabannya 45/13. Emang jelek-jelek ya berarti? Yang dicari apa aja? Cuma titik beratnya kan? Oke. Ya, seperti ini titik beratnya. Jelek banget. Jadi kita punya ZX-nya sama dengan 195,45/13. Ini kalau misal angkanya salah ya, mohon dimaklumi lah. Hitungku suka kacau gitu. Tapi secara konsepnya ya emang kayak gini. Kamu harus gambar lagi. Kayak itu sih jadinya. Kayak, kan ini terhadap dx kan, berarti fungsi atas kurangi fungsi bawah. Ya seperti itulah. Ini biar enak kali. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin ada yang bingung. Gimana nih teman-teman, ada yang mau tanya lebih dahulu, bisa raise hand atau di kolom chat juga bisa. Gimana teman-teman, ada yang tanya atau mau langsung dilanjut aja ke nomor 3? Oke, aman Mas, bisa dilanjut aja ke nomor 3. Oke, makasih. Nah ini.
Itu ruas yang dibentuk oleh Y sama dengan X kuadrat antara 0 sampai 1 dengan koordinat kutub. Nah, berarti yang kita perlu lakukan pertama itu kan mengubah fungsi kartesian menjadi fungsi kutub. Pemisahannya itu selalu sama sih. Kayak X sama dengan R cos theta. Ini tuh paten kok. Selalu kayak gini. Ya sama kayak kalau kamu ngitung fisika ada fungsi kan berarti biasanya terhadap sumbu X itu cos, terhadap sumbu Y itu sin. Ya seperti itu sih. Y sama dengan X kuadrat. Berarti kan kita masukin R sin theta sama dengan apa nih? X kuadrat. X kuadrat ya berarti X kuadrat cos kuadrat theta. Nah, terus dari sini kita mikirinnya ya apa? Ini bisa kecil ya sebenarnya. R sama dengan sin theta per cos kuadrat theta. Kemudian ini sama aja kayak tan theta. Ini dia apa namanya? Apa biar kayak gini? Ada tan theta sama secant theta. Ya. Kan ini sin per cos ya. Ini tan theta sama secant theta. Bisa sih kayak ini. Cuma nanti bingungnya di ini ada 01 berarti apa yang dimasukin? Merubah batasnya. Untuk X sama dengan 0 kita coba aja kayak 0 sama dengan R cos theta. Nah, berarti R cos theta di sini ya berarti kan cos theta sama dengan 0 kan pasti. Sehingga tetanya itu sama dengan 2 atau ya coba aja dulu sih. Terus kalau misal X-nya sama dengan 1, maka 1 sama dengan R cos theta. Waduh, bingung juga ya. Nah, R sama dengan cos kuadrat, cos kuadrat. Kalau misal R sama dengan R cos theta min 1, 0. Ya, susah sih. Nah, kita secant theta, nggak bisa diapain lagi sih. Ya, kita anggap aja lah, kayak cos theta super R. Nggak tahu nanti tetanya mau sampai mana. Harusnya R sama dengan, kalau X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 juga. Berarti untuk X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan R cos theta, 1 sama dengan R sin theta. Iya, dikurangi ini paling. Sama deh. Atau dibagi. Sama-sama bernilai 1 sih. Jadi X sama dengan Y di sini. Berarti bisa nggak R cos theta sama dengan R sin theta? Nah, coba. Berarti cos theta sin theta cos theta itu sama dengan 1, dalam arti tan theta sama dengan 1, sehingga ini juga tetanya sama dengan 4/5 pi per 4. Semoga karena cosnya sebentar sih coba penasaran.
Kita coba buka GeoGebra dulu. Mastiin. Sama dengan tan. Data. Kalikan second. Data. Nah iya, peran parabola. Terus kalau misal kita ambil ini, kan sebenarnya di sini tuh menjelaskan bahwa dia ngitungnya dari mana sampai mana. Kalau misal kita ambil kayak pi per berapa tadi? Pi per 2 sampai pi per 4. Nggak bisa punya kayak gini. Kali 4 kali 2. Kurang. Tapi 1. Benar pi per 4 di situ. Berarti harusnya ini bukan pi per 2. Kos yang menghasilkan 0 itu gimana lagi ya? Tapi sebenarnya juga ya saat X sama dengan 0, Y juga sama dengan 0. Sehingga sebenarnya R cos theta sama dengan 0 dan sin theta pun sama dengan 0. Sedangkan mereka berdua nolnya di tempat yang berbeda. Kalau misal ambil theta sama dengan 0, theta sama dengan 0. Ya, kalau kita ambil, kalau theta-nya dari 0. Nah, ini baru 0 sampai pi per 4. Nah, ini baru 0 sampai 1 kan. Ini kayak gini jadinya. Tapi apa ya, biar kayak lebih jelas gitu. Kan kita butuh dia 0. Butuh dia di 0,0. 0,0 itu di saat nanti R cos theta itu sama dengan 0 dan R sin theta sama dengan 0. Nah, ini kan keduanya itu nggak mungkin cos dan theta itu sama-sama 0 kan. Berarti di sini alasannya pasti karena R sama dengan 0. Sehingga tan theta, secant theta itu sama dengan 0. Nah, ini cuma mungkin kalau tetanya itu sama dengan 0. Gitu sih logikaku. Ya, semoga aja masuk. Iya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa tetanya itu dari 0 sampai pi per 4. Nah, yang kita hitungkan nanti adalah luas ya. Luas sama dengan integral 0 sampai pi per 4 nantinya setengah R kuadrat d theta. Iya. Luasnya nanti bentuknya itu seperti ini jadinya. Luasnya kayak gini. Nol pi per 4 kita coba setengah dari tan theta secant theta. Ini dikuadratkan d theta. Berarti apa itu?
Kan kita berarti punya ini setengahnya, tak keluarin aja. Tan kuadrat theta, sekant kuadrat theta, d theta. Hitung ini sih yang penting. Mikir. Kalau sekant dihitungkan juga tetap nggak misal U sama dengan tan theta, D-nya kan sama dengan sekant kuadrat theta d theta. Nah, dari sini untuk theta sama dengan 0, pastinya U sama dengan 0. Untuk theta sama dengan pi per 4, theta DU sama dengan 1. Berarti ini nanti 0 sampai 1. Nah, tan kuadrat theta menjadi U kuadrat, sekant kuadrat theta d theta menjadi DU. Nah, sepertiga U pangkat 3, 01. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah setengah kalikan sepertiga min 0, yaitu adalah 1/6. Hasilnya bagus, tapi bingungnya tadi di sini. Nentuin batas tetanya. Sama sebenarnya pasti kalau kalian ketemu R theta yang kayak gini tuh kayak nggak yakin gitu. Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung rasain aja kalau mau tanya. Ya, Oke, ini ada Hugo, Mas. Langsung kan ke mic Hugo. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin bertanya ya Mas. Kan itu dihitung luas yang dibentuk oleh grafik itu Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu diantara dengan koordinat kutub. Terus tadi kan luasnya itu kan sudah diketahui kan bentuk grafiknya kayak gitu. Nah, terus untuk luasnya itu kok bisa itu yang dicari itu Mas? Kenapa yang seperti ini kita? Iya. Konsep dasar sih itu. Maksudnya apa ya? Ngomongin konsep dasarnya itu kayak kalau ngomongin luas koordinat kutub ya, aku coba ke sini juga. Ya enggak sih, sini aja. Nih, kan apa ya? Dari awalnya aja ya, kayak kalau misal kita ngomongin tentang koordinat kutub itu kan misal kayak ada suatu theta jaraknya apa ya? Untuk theta sama dengan berapa ini? Theta sama dengan pi per 4, jaraknya segini kan. Luasnya itu juga terbentuk dari apa ya? Seperti itu. Jadi dasaran dari luas kutub itu sebenarnya adalah daerah yang terbentuk dari garis-garis yang ditarik dari pusat gitu. Sebenarnya konsep dasarnya kayak gitu sih. Makanya dia apa ya? Luasannya itu terbentuk seperti ini. Beda sama Kartesian. Bahkan kalau misal kita coba lihat kayak bentuk apa ya? Coba aja kita Google apa kayak bentuk pola koordinat, bentuk grafik kurva polar. Nih. Nah, kalau kamu lihat ini aja gitu kan, ini tuh sebenarnya apa yang bisa dipakai contoh luas kurva polar. Nih, nah, kayaknya ini yang bagus ini. Nah, ini kan sebenarnya ya kayak dia itu luas kurva itu kan kayak gini. Luas kurva kayak gini, luas kurva kayak gini. Ini yang luar ya, ngomongin yang luar. Luas kurvanya itu kayak gini. Jadi kayak berbentuk semacam segitiga atau apa ya, kayak juring gitu lah. Terus luas yang di dalam itu kayak gini. Nah, kan berarti saat dikurangi, itu sisanya yang luar kan. Ya, tapi yang aku mau tekankan itu kayak konsep dasar dari luasnya kutub itu
bukan melihat sebagai atas bawah, tapi malah kayak ngelihatnya luar ke dalam sih. Nah, kayak ini. Ini kan sebenarnya kayak kita melihatnya itu dari luar ke dalamnya gitu. Ke dalamnya itu gimana luasnya ke dalamnya. Ternyata kayak kan kita juga apa ya? Kita juga tahu yang kita mau hitung itu dari sudut berapa sampai berapa. Ini kan sebenarnya dari sudut 0 sampai sudut pi per 4. Nah, ya bentuk sudutnya itu kayak gini sebenarnya. Bentuk sudutnya kayak gini, tapi kenyataannya kurvanya seperti ini. Nah, ini nanti kalau misal kamu tarik garis untuk setiap sudutnya, itu kan nanti membentuk luasannya. Paham nggak itu maksudnya? Oh iya, paham banget. Oke. Kadang itu bingungin sih. Ya, terima kasih Mas. Iya, ada lain nggak? Mungkin. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya, bisa langsung resen aja ya. Atau kalau dirasa sudah paham, bisa lanjut aja gitu. Kalian gimana? Oke, kayaknya lanjut aja deh Mas. Ini nggak ada yang tanya lagi deh. Oke. Sip. Gitu. Nah, terus ini ada yang parametrik, gimana penggunaan T disuruh untuk mendapatkan panjang busur kurva. Karena kita menggunakan parametrik ya. Menggunakan parametrik, maka ntar panjang busur. Kalau kartesius ya, kartesian itu kan biasanya kurvanya itu kayak gini. AB1 plus f aksen x dx gini kan. Bukan kan, atau gini d dx. Nah, d dx kuadrat dx. Nah, kalau misal parametrik t itu ya bedanya cuma gini sih, ini kayak t1 t2 gitu. T1 t2 untuk dx dt dikuadratkan plus dy dt dikuadratkan dt. Nah, ini cuma kayak nanti mengubah ini menjadi dy per dt per dx per dt gitu kan. Terus ntar ya dijabarin dari situlah pokoknya. Tapi kayak gini bentuk untuk panjang busur kurvanya. Kita tinggal pertama ngitung dulu kalau dx per dt itu gimana. Nah, ini kan ada e pangkat t cos t ya. Berarti itu kan pakai uv. Turunannya e pangkat t itu tetap e pangkat t kalikan cos t, kemudian tambah minus sih lebih tepatnya. E pangkat t minus karena turunannya cos kan min sin. Nah, ini tadi sin t. Nah, terus kalau di per dt-nya itu adalah e pangkat t apa tadi? Nah, ini sin t ya kali ini. Sin t. Terus turunannya sin adalah cos berarti plus e pangkat t cos t. Ini biar enak kayaknya e pangkat t-nya bisa dikeluarin. Sin t plus cos t. Nah, tinggal kita masukin sih kayak ini tadi t-nya dari 0 sampai pi per 2 akar dx per dt kuadrat berarti ada e pangkat t cos t min sin t dikuadratkan e pangkat t sin t plus cos t dikuadratkan dt. Nah, ini berarti kan langsung aja ini ada e pangkat 2t terus ini langsung tak kuadratin kan jadinya cos kuadrat t min
2 sin T cos T plus sin kuadrat T plus ada E pangkat 2T juga untuk sini ada sin kuadrat T plus plus 2 sin T cos T plus cos kuadrat T. Gitu. Ini karena sama-sama ada E pangkat 2T, E pangkat 2T-nya bisa aku keluarin. Sebenarnya dari sini juga kita langsung hitung aja. Ini kan habis ya. Cos kuadrat plus sin kuadrat itu 1. Jadi E pangkat 2T. Terus sin kuadrat cos kuadrat juga 1. Berarti tambah E pangkat 2T ini aja. Kan jadinya adalah akar 2E pangkat 2T dt atau akar 2 E pangkat T. Di mana ini nanti berarti akar 2, integral dari E pangkat T tetap E pangkat T, 0 sampai pi per 2. Berarti ada akar 2, E pangkat pi per 2 min 1. Udah selesai gini aja. Iya. Ya cukup mudah lah. Kayak sifat-sifat trigonometri aja kan, cos kuadrat sin kuadrat sama dengan 1, sin kuadrat cos kuadrat juga 1, min 2 sin T habis sama 2 sin T cos T karena sama-sama E pangkat 2T. Sisanya seperti ini. Nah, yang ini aku lanjut langsung aja. Dapatkan kemiringan garis singgung kurva YR sama dengan A sekan 2 theta di titik theta sama dengan pi per 6. Kemiringan garis singgung dari kutub itu ya pertama kan X itu sama dengan R cos theta ya. Y sama dengan R sin theta. Kalau kita mau mencari kan kemiringan garis singgung itu kan sebenarnya kayak M ya M itu sama dengan D per D. dx di mana nanti kita masukin theta pi per 6 gitu kan. Nah, dy per dx dulu itu sebenarnya kayak gini. Ya, berarti kan apa ya? Jangan ke sini dulu deh. dy per dx itu kayak parametrik biasanya. dy per d theta, dx per d theta. Yang ini nanti adalah kalau misal kita turunin yang cos theta-nya dulu kan berarti jadinya kayak sin theta-nya berarti kan jadinya kayak R cos theta plus kayak sin itu turunannya ya tetap sin theta dr d theta. Terus habis itu bawahnya adalah kalau cos diturunin kan min R sin theta plus cos theta dr d theta. Nah, karena kita punya R sama dengan A sekan 2 theta, maka dr d theta adalah 2A sekan 2 theta apa nih satunya? Tan 2 theta. Ini kita masukin aja. R-nya sama dengan A sekan 2 theta. Terus cos theta. Plus sin theta. Sin theta kalikan dr per d theta-nya adalah 2A sekan 2 theta tan 2 theta.
per minus A secant 2 theta sin theta plus cos theta dari 2A secant 2 theta tan theta. Ini bisa nggak ya sekarang ini? Harusnya nanti ini secant theta bisa dikeluarin sih. Kalau secant 2 theta keluarin, kan sisanya adalah A cos theta plus 2A sin theta tan 2 theta. Kalau yang bawahnya ini min A sin theta plus 2A cos theta tan 2 theta. Terus apa nih? Sebenarnya bisa aja sih aku langsung masukin pi per 6 gitu. Dan ya selesai gitu sebenarnya. Ya cobalah. Ya kan nggak usah ribet-ribet gitu. Di dx kita masukin tetanya sama dengan pi per 6. Jadi kan kayak A cos pi per 6 plus 2A sin pi per 6 kalikan 2 ini kan berarti jadinya pi per 3 ya. Nah, terus ini A sin min A sin pi per 6 plus 2A cos pi per 6 tan pi per 3. Cos pi per 6 atau cos 30 itu kan adalah setengah akar 3 plus 2A kalikan sin 30 yaitu setengah tan pi per 3 atau tan 60 itu adalah akar 3. Ini ada min A sin 30 adalah setengah 2 akar 3 kalikan tan ini adalah akar 3. Berarti apa? Setengah akar 3 per 2 akar 3 ini min setengah ini jadinya 6 ya. 5 per 2 A. Ini ada A-nya juga. Ya. Kan ini 3 akar 3 kali 3 kan 3 kali 2 6. 6 minus 1 5 bagi 2. Berarti kita sisanya adalah 3 per 5 akar 3. Nah, ini gradian. Yang diminta kan cuma kemiringan garis singgung kan. Nggak diminta persamaan garis singgungnya. Jadi ya cukup sampai sini aja. Jadi ya itu. Kok itu? Ya, ini adalah soal EAS sesi 3. Buat yang udah dibahas ini ada yang mau ditanyain dulu kah? Mana teman-teman ada yang mau atau mana langsung unmute aja, raise hand, atau mungkin bisa tanya di chat box. Kalau mau lanjut bab 6 juga boleh. Gimana teman-teman, mau lanjut bab 6 atau ada yang ditanyakan dulu dari soal yang udah dibahas tadi? Mungkin bisa ditulis di chat box aja ya, kalau misal nggak bisa on mic. Ini kayaknya aman aja deh Mas, nggak ada yang tanya lagi. Mungkin bisa lanjut. Ya, kalau gitu ini kita ambil beberapa soal bab 6 dari soal 2019 lah.
Nih, saya udah bahas soal berkali-kali. Nah, kita coba ambil soal ini dulu. Tentang kemonotonan monoton. Kan pertama kita disuruh menulis 5 suku pertama. Ya simple lah, 1/1 gitu kan, 1 faktorial. Terus habis itu 2/2 per 2 faktorial, 3/3 per 3 faktorial, 4/4 per 4 faktorial, 5/5 faktorial. Ini bisa aja kamu tulis gini doang, nggak bakal salah. Atau kamu juga bisa nulis kayak ini 1, ini juga 1 sih sebenarnya. Enggak sih, enggak 1. Enggak apa. Ini 4, ini 2 sih. Terus kalau ini aku paling biarin pangkat. Nggak harus kamu hitung sebenarnya. Jadi kayak kamu biarin dalam gini juga bener kok. Mungkin entah bakal dilihat nggak niat atau apa ya, tapi ya emang ya buat apa juga kan, nanti malah tambah besar banget. 5/5 berapa? 625. Enggak sih. Nggak tahu. Pokoknya kayak kamu biarin kayak gini doang nggak apa-apa. Nah, terus ini ada dengan AN+1 AN, tunjukkan bahwa baris monoton sempurna. Notasi barisnya kan kayak gini. Ya, ini tuh sebenarnya udah ngomongin AN sih. Jadi kayak AN itu ya udah N/N per N faktorial. Berarti gimana kalau AN+1? Ganti aja N+1. N+1 dipangkatkan N+1 per N+1 faktorial. Nah, terus kita disuruh menguji monoton dengan cara membagi AN+1 per AN. Berarti aku tulis N+1 pangkatkan N+1 per N+1 faktorial dibagi oleh N/N per N faktorial. Nah, ini ya aku tulis gini dulu deh. Faktorial per N/N. Nah, ini berarti kan kita N+1 pangkat N kalikan N+1 kan sebenarnya. Terus ini juga N+1 faktorial, aku bisa nulis N+1 dikalikan N faktorial. Sama aja kan. Terus ini ada N faktorial, ini ada N pangkat N. Coret, 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 coret. Sisanya ada ini, N+1 pangkat N, terus N pangkat N. Karena sama-sama pangkat N, bisa aku jadiin 1. Nah, di mana ini itu kan nanti jadinya adalah 1 plus 1/N, pangkat N. Nah, di sini sebenarnya kayak apapun nilai N-nya, dia itu kan pasti nanti lebih dari 0 kan. Untuk N lebih dari 1 sih. Kan tapi emang kita ngitungnya dari 1 sampai tahingga kan. Nah, berarti kayak untuk N yang 1 lebih dari 1 itu kan ini apapun nilainya akan selalu lebih dari 1, bukan lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, ini kalau kamu cek di buku halaman berapa ya? Nah, halaman 293 yang tabel terakhir itu. Di saat karena AN+1 per AN itu lebih dari 1, maka dia itu dikatakan maka baris naik. Nah, ini kan kata-kata naik, ini kan dia ngomongnya kayak naik yang terus, kayak naiknya itu nggak berhenti-berhenti, nggak masalah naiknya itu beda berapa, pokoknya dia selalu naik. Nah, naik atau turun itu dikatakan monoton sempurna. Tapi monoton sempurna yang naik.
Ya, tapi gimana sih yang kayak nggak monoton tidak sempurna? Kasih catatan dikit aja kayak monoton tidak sempurna. Contohnya 1, 2, 3, 3 gini lah. Terus habis itu ada 4, 5, 6, 6. Ya terus 7 dan seterusnya gitu. Ya benar, ini kan naik ya. Sebenarnya ini naik. Tapi kan ada saat di mana dia itu nggak naik. Jadi monotonnya itu ya nggak monoton sebenarnya. Karena dia kayak naik, tetap naik, tetap naik, tetap gitu. Kan kayak berarti dia nggak yang apa ya, dia punya pola khas atau gimana ngomongnya. Pokoknya kayak dia nggak naik terus gitu. Ini yang dikatakan sempurna. Tapi kalau naik berhenti naik berhenti naik berhenti itu kan nggak sempurna. Nah itu istilahnya, pemahaman dari bahasanya aja sebenarnya. Tapi jawabannya dia monoton sempurna karena kita dapat membuktikan ini. Ada di halaman 293. Itu buat yang nomor ini. Terus nanti dengar dari dosen kan juga kalian bakal ada Maclaurin sama Taylor gitu-gitu. Kebanyakan Maclaurin sih pasti. Tapi ya ini dibahas nih. Nah, kita disuruh mendapatkan deret Maclaurin dari fungsi. Sebenarnya deret Maclaurin itu kan kayak hampiran sebuah fungsi menggunakan turunan-turunannya pada suatu titik gitu. Itu Taylor. Kalau Maclaurin itu terhadap 0 pokoknya. Nah, jadi kayak fx itu kalau dalam Maclaurin kita hampirkan dia sebagai sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana nanti itu ada apa aja, aku lupa. Ada x pangkat n faktorial, plus ini aja sebenarnya. Jadi kan kayak misal deh, yang satu contohnya kalau misal n-nya, ada yang kurang, f aksen fn x0 atau 0 sih. Ini itu maksudnya perbedaan tulisan ini sama ini. Ini itu pangkat dalam ya, berarti dipangkatkan gitu kan. Tapi kalau pangkat kurung, ini namanya turunan. Berarti dia diturunkan sebanyak n kali gitu. Nah, berarti kalau kita coba ekspansiin gitu ya. Ini kan berarti dia jadinya kayak turunan ke 0 itu adalah f. Ya, berarti ini f0. Tambahkan ini pangkat 1, berarti jadinya kan 1 terus 1 faktorial, berarti ini adalah f aksen 0 x plus, nah berarti ini nanti jadinya adalah 1/2 faktorial f double aksen 0 x kuadrat plus 1/3 faktorial f triple aksen 0 x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita diminta untuk mencari Maclaurin dari kalau kita diminta mencari Maclaurin dari E pangkat X. E pangkat X ini kan turunannya E pangkat X kan selalu E pangkat X ya. Dan E pangkat X dimasukin 0 kan 1. Berarti kayak 1 plus turunannya masukin 0 jadi 1. Jadi 1 plus X. Terus ini berarti 1/2 faktorial X kuadrat. 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nulis ginannya itu nggak usah banyak-banyak. Kadang sampai suku ke-4 atau suku ke-5 cukup. Nah, kalau E pangkat min X itu kan berarti awalnya dia 1. Terus turunin kan jadi minus. Nah, ini minus X. Terus turunin lagi jadi positif. Turunin lagi minus. Dan seterusnya. Udah. Bahkan kamu bisa melihat tabel di buku sih kalau kamu ngomong. Udah ada ini semua. Terus, nah, yang B.
Yang B kita disuruh untuk menghitung Maclaurin untuk cos H dan sin H, tapi menggunakan hasil yang kita dapetin dari cos hiperbolik X itu kan sama dengan setengah E pangkat X minus plus E pangkat min X. Nah, jadi kalau kita coba tuliskan kan E pangkat X tadi adalah 1 plus X plus 1/2 X kuadrat min 1/6 plus 1/6 itu 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ditambah oleh 1 minus X plus 1/2 X kuadrat plus min 1/6 X pangkat 3 dan seterusnya. Ini kalau kita coba jumlahkan dua deret ini, itu kan berarti kayak kita melihat aja kayak setiap apa ya suku dari koefisien yang sesuai lah pokoknya. Kayak 1 kan berarti ditambahkan 1, jadinya 2. Terus X ditambahkan min X kan 0. Ya udah 0. Setengah tambahkan setengah 1 X kuadrat. 1/6 min 1/6 0. Terus nanti ada lagi apa berarti 1/24 ditambah 1/24 itu adalah 1/12 X pangkat ini berapa? X pangkat 4 jadinya. Nah, ya intinya di sini tuh kayak setiap suku genap itu nanti 0. Jadi setiap suku genap 0. Jadi yang tersisa seperti ini. Ini kalau kita bagi dua lagi kan jadinya kayak apa ya namanya? Ini setengah X kuadrat, ini 1/24 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah kosannya. Ya memang Maclaurin-nya seperti ini sih kalau dicoba cari sendiri pun. Terus kalau kita coba nyari yang sin H, kan setengah E pangkat X, yang ini dikurangi E pangkat X. Ya aku kopas saja biar hemat waktu juga. Nah, cuma ini tengahnya kita ganti minus kan. Ya berarti kayak tadi kita kayak kurangin aja setiap sukunya. Kan berarti pasti 1 dikurangi oleh 1, 0. X dikurangi min X, sisa ada jadi 2X. Kemudian setengah minus setengah habis. 1/6 min 1/6, min 1/6 jadinya adalah 1/3 X pangkat 3. Kemudian sisanya kalau yang pangkat 4 habis, terus pangkat 5 ada. Pangkat 5 itu kan 120 X pangkat 5 ya. Kali 2 jadi, kalau dijumlahkan jadi 1/60 X pangkat 5 dan seterusnya. Berarti di sini nanti karena dibagi 2 yang tersisa adalah X plus 1/6. Ini berarti apa? 1/6 kan kayak 3 faktorial kan. Terus habis itu ini jadi 120 lagi, yaitu 5 faktorial. Ntar bakal ada lagi 1/7 faktorial X pangkat 7 dan seterusnya. Ya, itu untuk cos H dan sin H-nya. Didapatkan semua dari Maclaurin. Aku coba lanjut lagi. Ada satu soal lagi. Ini bawah juga sama kayak tadi, cuma kan ini X kali E pangkat X kan. Ya itu tinggal kayak E pangkat X yang udah dapet ini tadi. Terus kaliin X saja udah selesai. Sebenarnya nggak susah itu, kayak cuma kalau yang ditakutin sama angkatanku karena emang kita benar-benar gak diajarin sama sekali ya tentang bab ini, jadi kayak suka bingung ngejelasinnya gimana. Tapi pas udah dipelajarin tuh kayak ya biasa aja sebenarnya. Oke. Nah ini ada satu varian soal lagi. Kita disuruh untuk mencari konvergensinya, konvergen atau divergennya, menggunakan uji rasio. Nah, kalau kalian masih ingat atau udah diajarin atau apapun tentang uji rasio,
yang namanya uji rasio itu dia kan seperti ini ceritanya. Ada row sama dengan U pangkat K plus 1 per U pangkat K. Lupa limitnya. Limit K mendekati tangga. Nah, kan kayak gini. Nah, kemudian nanti ada beberapa syaratnya yang menentukan hasilnya. Nah, kalau misalnya row-nya kurang dari 1, dikatakan konvergen. Tapi kalau dia lebih dari 1, dikatakan divergen. Ini deretnya. Nah, kalau row sama dengan 1, ini khususnya nggak ada kesimpulan. Karena apa ya, di saat apa ya, pikiran logikanya itu kayak gini. Kan ini mengecek apa ya, perbandingan antara dua suku kan. Kalau misal nanti row-nya sama dengan 1, itu bisa aja kayak suku yang sedang dicek itu emang lagi konstan gitu. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya konstan ini maksudnya dia divergen atau konvergen, itu nggak tahu. Maka karena nggak ada kesimpulan ini, kamu nanti perlu nyoba uji yang lain. Entah mau uji integral atau uji limit atau apapun yang bisa dipakai lah. Itu ceritanya dari uji rasio. Nanti kita coba terapin aja di sini. Kalau A kan 3 pangkat K per 3 faktorial. Ini hampir mirip kayak ngitung yang tadi. Nah, ini N-nya sama dengan 1 sampai tangga 3 pangkat K per 3. K faktorial. Nah. Ya, berarti kita cari dulu untuk UK-nya. UK-nya yaitu ya ini 3 pangkat K per K faktorial. Terus kalau UK plus 1, itu adalah 3 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial. Ya main-mainin aja gitu sih. Ya, berarti kita akan menghitung UK plus 1 UK, jangan lupa limitnya. Berarti limit K mendekati tangga untuk 3 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial bagi 3 pangkat K per K faktorial. Limit K mendekati tangga 3 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial. Ini K faktorial per 3 pangkat K. Dari sini bisa kita lebih detailkan. Ini 3 pangkat K plus 1 itu kan kayak 3 pangkat K kalikan 3. Terus K plus 1 faktorial itu kan bisa aku jadikan kayak gini. Aku hitung 1, terus aku sisanya faktorial. K faktorial 3 pangkat K. Coret, 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 coret. Sisanya adalah 3 per K plus 1. Nah, ini kan mau apapun yang terjadi, kamu akan memasukkan tak hingga. Ini kan jadinya nanti kayak 3 per tak hingga gitu kan. Yang hasilnya nanti 0. Ya udah. 0 ini kurang dari 1, maka divergen. Maka deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga untuk 3 pangkat K per K faktorial divergen. Konvergen. Balik sih. Terus kita coba yang B. Yang B tadi ada sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga untuk K per K kuadrat plus 1. Langkah pertama cari UK, yaitu K per K kuadrat plus 1. Kemudian cari UK plus 1, yaitu K plus 1 per K kuadrat, K plus 1 kuadrat plus 1. Jadi limit K mendekati tak hingga untuk UK plus 1 per UK itu adalah tak hingga K plus 1 per K kuadrat plus 1, K plus 1 kuadrat plus 1 dibagikan oleh K per K kuadrat plus 1. Limit K mendekati tak hingga
ada K plus 1 di sini, ada, ini aku jabarin ya, K kuadrat plus 2K plus 2 kalikan K kuadrat plus 1 per K. Kalau udah kayak gini, kaliin aja. Nggak bisa disederhanain juga. K kuadrat kali K pangkat 3 plus K kuadrat plus K plus 1. Terus kalau bawahnya kita kalikan K pangkat 3 plus 2K kuadrat plus 2K. Aturan limit kalau udah ada dua polinomial, bagi polinomial, kamu cari yang pangkatnya tertinggi. Itu ambil aja. K mendekati tahingga adalah K pangkat 3 per K pangkat 3. Nah, jadi kan dari sini jelas bahwa limitnya 1. Maka tidak ada kesimpulan. Kalau kamu emang mau, kita coba aja ya. Kayak kalau kamu misal emang mau mencari tahu lebih lanjut kayak dia divergensi atau enggak, kita bisa pakai uji lain kan. Contoh aja kalau kita pakai uji integral. Sekalian dicoba aja gitu kayak apa yang harus dilakukan kalau emang enggak. Tapi sebenarnya soalnya itu cuma minta kita sampai sini aja. Cukup dari kesimpulannya ini aja. Tapi ini kita coba aja. Kan berarti K1 sampai tahingga untuk apa? K per K kuadrat plus 1. Ya. DK. Jangan lupa setiap ada batasan tahingga, ini integral tak wajar. Kadang ada dosen yang marah kalau kamu nggak ngasih ginian. K per K kuadrat plus 1 DK. Nah, terus ini kita coba apa ya? Untuk membuat integralnya lebih gampang, aku misalkan penyebutnya U sama dengan K kuadrat plus 1, karena DU adalah K2K DK, kan ini bisa hilang. DU per 2 adalah K DK. Jangan lupa batasnya. Untuk K sama dengan 1, maka U sama dengan 2. Untuk K sama dengan tahingga, ya U juga tahingga. Jadi yang terjadi di sini nanti adalah T mendekati tahingga. Ini T. Sorry. K-nya sama dengan T kan. K-nya sama dengan T, berarti ada T kuadrat plus 1. Jadi ini 2, T kuadrat plus 1. Kemudian jadinya adalah seperti DU per 2. Ini kita tinggal integralkan menjadi, ini setengahnya aku keluarin. Limit T mendekati tahingga, ini integralnya menjadi ln U. Masukin batasnya yaitu 2 T kuadrat plus 1. Setengah limit T mendekati tahingga untuk ln T kuadrat plus 1 min ln 2. Sebenarnya ini kayak ya kan aturan dari logaritma ya. Ini berarti menjadi ln T kuadrat plus 1 per 2. Ini nggak akan bisa diapa-apain lagi. Kamu masukin tahingga ya berarti nanti ini hasilnya tahingga. Kayaknya masukin aja, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti ya maka divergen. Jadi dengan uji rasio kita nggak tahu, tapi kalau kita coba integralnya, kita tahu bahwa dia divergen ternyata. Dah itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana nih teman-teman dari yang udah dijelasin ini, ada yang tanyain nggak? Bisa langsung raise-hand aja ya. Oke, Nadia silahkan buat tanya. Terima kasih Mas, izin bertanya. Bedanya konvergen absolut, konvergen bersyarat itu gimana ya Mas? Waduh,
Saya tak baca ya. Itu bagian mana ya? Itu ada di bagian mana ya? Kalau di praktek saya kurang tahu Mas, tapi kuis kemarin ada soal kayak gitu. Dosenmu siapa? Pak, siapa tuh? Pak Daryono. Waduh. Oke ya, aku coba cari-cari ya. Aku baru dengar tentang itu. Ya emang soalnya belajarku cuma setengah-setengah berdasarkan apa yang aku bisa sampaikan. Jadi apa konvergen absolut sama bersyarat? Iya. Mutlaknya juga semua. Teorinya apa? Disebut mutlak jika konvergen. Terus disebut bersyarat kalau apa? Jika tapi punya konvergen. Oh, alah, ini enggak sih kayak kan di bab 6.3 itu ya. Di bab 6.3 itu kan sebenarnya ada kayak syarat-syarat di mana dia bilang bahwa suku-sukunya harus positif gitu enggak sih? Kayak berarti yang bersyarat ini ada kemungkinan kayak beberapa sukunya ada yang negatif itu. Contohnya biasanya yang berbentuk kayak ada kan biasanya ada yang soal kayak ini ada -1 pangkat n gitu kan, terus habis itu apa ini ada fungsi n gitu. Ini kan dia nanti ada yang negatif ada yang positif gitu kan, kayak mungkin bersyaratnya itu kayak gitu sebenarnya bentuknya. Secara teorinya sih aku masih kurang lah. Coba nih. Harga mutlak dari tersebut konvergen, atau dengan kata lain B dikatakan mutlak jika dikatakan bersyarat jika mutlaknya divergen tapi deretnya konvergen. Iya sih, mikirku di situ sih kayak bersyarat itu lebih kayak kalau misal nanti kalau misal nanti itu ada suku-suku yang negatifnya gitu. Soalnya kalau sukunya udah positif semua mau dimutlak juga sama aja. Masuk akal nggak ya? Berarti kalau misalnya mau ngitung itu harus ngitung AN sama mutlak AN-nya. Ngomong harus juga nggak tahu sih. Soalnya dalam konteksnya dulu aja kayak yang diminta itu apa? Karena ya mungkin lebih tepatnya kayak gini ya. Kan namanya uji rasio atau pokoknya yang di bab 6.3 itu loh. Yang di bab 6.3 itu kan kayak kamu cuma bisa ngujinya menggunakan suku-suku yang positif kan. Berarti kalau misal nanti ada suku yang negatif perlu kamu mutlakin dulu gitu kan. Apa ya? Oh iya Mas. Kemarin sih soalnya negatif sih Mas. Oh soalnya emang sukunya negatif ya? Ya. Kamu ngitungnya pakai apa itu? Pakai mutlak terus itunya juga. Oh pakai uji rasio. Oh berarti kamu mutlakin dulu tapi ya? Ya.
Kemarin tuh kayaknya ketemunya mutlaknya konvergen, terus AN-nya juga konvergen. Berarti itu konvergen mutlak. Kalau mutlaknya konvergen emang udah pasti AN-nya konvergen. Oh. Kan ada tadi ini aku yang baca itu. Memang syaratnya itu kayak kalau misal mana sih tadi? Nih. Kalau mutlaknya konvergen pasti yang nggak mutlaknya juga konvergen. Tapi kalau yang mutlaknya divergen belum tentu. Oh iya Mas, makasih. Sama-sama. Aku connect-nya di situ. Ini berarti kalau nggak bisa, kalau yang dimutlakin divergen itu kan berarti kamu ngitungnya gimana ya? Kayak harus ngitung kayak bab 6.2 gitu ya? Dicari tiap SN-nya gitu. Gimana Mas? Kalau misal nggak pakai uji itu gimana ngitungnya? Pengalamannya? Nggak tahu. Saya ngitungnya pakai uji rasio aja. Iya. Soalnya kan kadang ada yang kayak ngitung S1, S2, S3, S4, terus tiba-tiba dapat SN-nya itu bentuknya kayak gimana. Terus habis itu dilimitkan. Kan konvergensi juga bisa dibuktikan secara itu. Ini yang bisa dipakai untuk apa? Yang minus itu, yang negatif. Tapi kalau di deretnya di mutlak dan udah ketemu konvergen ya kamu nggak usah susah-susah sih. Ada lagi? Oke, apa masih ada yang tanyakan lagi buat teman-teman? Apa mungkin dari Mas Haris ada yang mau disampaikan lagi materinya? Masih lihat-lihat. Oke, ini ya. Boleh juga. Ini. Gimana nih teman-teman, mungkin masih ada yang dibingungin buat yang bab 6 ini tadi, bisa langsung ditanya ini, mumpung kan masih ada tutornya. Kita coba yang ini ya. Berarti kan kalau mutlak AN-nya kan berarti pasti ini hilang. Sisanya adalah 2 pangkat N-1 gitu. Nah, terus kita cek. Berarti kalau misal kita cari mutlak AN plus 1-nya, itu kan adalah seper 2 N plus 1 min 1, yaitu seper 2 pangkat N. Oke, uji rasio. Untuk limit N mendekati tangga. AN plus 1 ke AN, kita ambil yang ini. Seper 2 pangkat N per seper 2 pangkat N min 1. 2 pangkat N min 1 per 2 pangkat N. Ini jawabannya seper 2. Kurang dari 1, maka konvergen. Nah, ini kan tadi yang mutlak ya sebenarnya. Ini yang mutlak. Kalau yang karena sigma AN mutlak konvergen, maka sigma AN konvergen. Jadi sigma min 1 pangkat N plus 1, min 1. Min 1. Seper 2 pangkat N min 1 konvergen. Kayak gini. Udah sih. Nih. Nggak tahu aku ada cara kayak gini. Teman-teman ada yang mau nanya lagi, mungkin yang bab sebelumnya juga nggak apa-apa. Ya nih, teman-teman gimana nih, mau ada yang ditanyain lagi atau gimana? Bisa langsung raise hand aja terus on mic.
Oke, ini Nadia mau tanya lagi nih, Mas. Yang bertanya Mas yang Jalil Guildin. Cara cari D itu gimana ya Mas? Kalau misalnya diputar terhadap sumbu X aja. Ada sumbu X aja. Saya coba ya. Berarti kan kayak gini ya. Misal kita punya titik berat yang koordinatnya X, Y gini kan. Dan sumbu putarnya itu cuma X doang ya. Iya. Kan sebenarnya kita kan menggunakan rumus kayak gini kan. Misal sumbu putar itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Oh ya, sumbu putar di sumbu X itu kan sebenarnya Y sama dengan 0 ya. Kan sebenarnya awalnya kayak gini. D itu kan jarak apa ya? Rumus yang jarak titik ke garis. Ini kayak cuma AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Di mana nanti X dan Y ini diisi X per Y per untuk Jalil Guildin. Berarti kalau kita coba terapin ya, kan ini cuma Y sama dengan 0 ya. Berarti yang sisa ya cuma Y sebenarnya. Y bar A kuadrat. A kuadratnya 0 plus B kuadratnya 1, B-nya 1, B kuadrat. Kan ini jawabannya cuma Y. Dan emang dari rumus Jalil Guildin yang di buku itu kan dia ngomongnya malah 2pi YL kan. Yaitu karena terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X itu pasti nanti jaraknya itu titik berat ke yang Y gitu. Gitu sih. Oke, Mas, kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada yang ditanyain lagi? Atau dari Mas Haris ada materi yang disampaikan lagi atau ini sudah cukup ya, Mas? Aku ngikutin request aja sih, nggak tahu mau bahas apa lagi. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mau minta bahas materi yang apa nih? Bisa langsung aja kalian dibahas soal-soalnya. Atau kalau misal mau dicukupkan, bisa bilang di chat box atau on mic juga bisa. Sebenarnya ini waktunya masih banyak gitu, Mas. Ya. Santai aja. Aku ngikutin kalian mau ngapain. Oke. Gimana nih teman-teman? Kalau misal request soal gitu boleh nggak, Mas, kira-kira? Boleh. Oke. Gimana nih teman-teman? Barangkali ada yang punya soal bisa request mau dibahas juga di sini. Oke nih, kayaknya teman-teman nggak ada yang nanya lagi. Apa ini mau dicukupkan aja? Bisa bilang di chat box aja, Rek. Oke, ini kayaknya nggak ada yang nanya lagi deh, Mas. Mungkin bisa dicukupkan. Bagi teman-teman, bisa isi link feedback dan kuesioner yang ada di chat box. Bagi kemarin yang udah ikutan kelompok belajar, nggak usah isi kuesioner, cukup isi feedbacknya aja biar bisa dapat record Zoom hari ini. Mungkin sambil menunggu teman-teman ngisi feedback sama kuesioner dari Mas Haris sendiri, apa ada kata-kata penutup untuk Zoom meeting hari ini? Ya, apa ya? Kayak ya aku cuma mau titip pesan kayak hati-hati kalau ketemu soal-soal kutub. Itu biasanya yang bikin ngejebak banyak, soalnya kalian benar-benar perlu paham di situ kayak bentuknya tuh kayak gimana. Nanti kayak dikurang atau ditambah itu kadang terkecoh, sudutnya gimana.
Jangan lupa kalau lingkaran nggak di pusat itu 180 derajat doang. Ya, banyak yang ribet lah di sana. Pokoknya semangat aja lah, banyak doa juga. Oke, makasih banyak Mas buat kata-kata menutupnya. Intinya kalian harus semangat terus dipelajarin lagi, terutama materi-materi yang bab 6 itu mungkin ya Mas, karena yang dari angkatan sebelumnya itu belum pernah diajarin juga gitu kan. Oke, mungkin kita bisa sambil dokumentasi dulu ya buat teman-teman yang nggak berhalangan untuk on-cam, silakan untuk on-cam terlebih dahulu. Ayo teman-teman yang nggak berhalangan on-cam, silakan on-cam. Mungkin dari Mbak Dirotsa bisa bantu buat dokumentasi ya. Oke, mungkin bisa aku bantu buat screenshot-nya ya. Karena yang on cam cuma di slide 1 aja, jadi sekali aja ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan Mbak Diva. Oke, terima kasih banyak Mbak Dirotsa. Mungkin hari ini bisa dicukupkan terlebih dahulu untuk Zoom meeting Orange Tutorial Matematika 2. Karena tadi kita memulai dengan yang baik, maka kita bisa mengakhirinya dengan yang baik juga. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mulai. Baik, berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di Orange Tutorial Matematika 2 ini. Dan terima kasih buat Mas Haris yang juga sudah meluangkan waktunya, dan semoga ilmu yang diberikan kepada kami nanti bisa bermanfaat. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat EAS-nya, teman-teman. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih banyak Mas Haris. Sama. Terima kasih Mas. QN ya. Iya, di N aja kayaknya.